Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persilakan. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Siapa kita? Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Raya berharap mulia, berprestasi, berbudaya. Terima kasih banyak. Baik, pada anak-anak, terlebih dahulu Bapak akan absensi tentang kehadiran kalian. Tri Puspitasari, Hadirah. Widya Maharani, Rahmawati, Hadirah. Retno, Hadir. Eti Puspitasari, Ahmad Purwadi, Atap, Hadir, Pak. Delia. Hadirah. Hadir semua ya anak-anak ya? Baiklah pada anak-anak, sebelum kita memasuki materi terlebih dahulu, Bapak minta untuk membacakan Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 49. Pada Ananda, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan segala sesuatu kamu ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Baik, kepada anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran tentang hukum pernikahan. Terlebih dahulu Bapak minta siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Pak menyampaikan materi kemarin. Jadi materi kemarin itu disampaikan oleh kelompok 1 yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta yang disampaikan oleh kelompok 2 itu kemarin adalah macam-macam pernikahan Pak. Pada pagi hari ini kita akan membahas kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar kita tolong dibacakan kepada Ananda Widya Maharani. Kompetensi dasar kita itu untuk memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Ya, terima kasih. Tolong dibacakan tujuan daripada pernikahan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, siswa mampu menjelaskan hukum Islam tentang talak. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Terima kasih. Baiklah kepada anak-anakku, bahwa untuk membahas materi ini sudah Bapak bentuk kelompok. Kelompok yang maju pada hari ini adalah kelompok 3 dan 4 sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak berikan. Yang pertama adalah Mayang Salena, kemudian Nur Rahmarani, Rahmanul Hakiki, Rahmawati, Reno Dedi Srianto, Sela Setiana. Kemudian kelompok yang keempat itu Saila Dwi Nurzanaya, Siti Komaratun, Tri Puspitasari, Purva Supaningru, Wahyu Fadhan Abdullah, dan Widya Maharani serta Nanda Yolanda Ria Kartika.
Bapak minta kepada masing-masing nama ini yang sesuai Bapak jadwalkan kelompoknya ini untuk kiranya bisa segera membentuk kelompok dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok. Saya persilakan mulai sekarang. Bapak beri waktu 10 menit. Baik, di sini saya selaku moderator dalam kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan mempresentasikan mengenai hal-hal yang menjadi pemutusan dalam tali pernikahan, yang mana materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Reno Dedi Srianto, Mayang Sarana Zulkarnain, serta Nur Rahma Arani. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama itu ada talak. Talak ini tuh berarti melepaskan ikatan pernikahan sehingga status suami istri itu hilang. Jenis-jenis talak itu ada talak muajal, ada talak mudhaf, sama talak mu'allaq. Yang kedua itu ada fasakh. Fasakh ini tuh merupakan pembatalan pernikahan antara suami istri karena adanya sebab-sebab tertentu. Sekian dari saya. Yang ketiga itu ada hulu. Nah, menurut bahasa, hulu itu berarti menanggalkan atau melepaskan. Nah, di dalam ilmu fikih, hulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Yang keempat itu ada li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, dan suami itu tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Kemudian yang kelima ada ilak, berarti sumpah suami yang melakukan bahwa dia berjalan dengan istrinya selama 6 bulan atau lebih. Itu dalam masa yang tidak ditentukan. Jika selama 6 bulan dia mengajukan yang baik, dia dikenakan membayar tugas pihak atau kawan. Kemudian yang keenam ada zihar, adalah suami yang merupakan istrinya yang benar. Baik, setelah pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah berdiskusi sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Sangat bagus sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak sekalian, karena kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 4, kami persilakan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya dengan mempresentasikan. Silakan kepada kelompok 3. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Sari. Di sebelah saya ada Ufa Simadibrum, kemudian ada Farhan Abdullah, Siti Komariatun Aminah, dan Widya Maharani. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang macam-macam pernikahan yang dilarang oleh agama. Pernikahan terlarang dalam Islam yang pertama adalah Ada acara ini. Astagfirullahaladzim. Ulang Pak. Potong. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang macam-macam pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Saya Tripuska Sari sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Ulfa Sukmanirrum sebagai pemateri, Wahyu Farhan Abdullah sebagai pemateri, Siti Komariatun Aminah sebagai pemateri, dan Widya Maharani sebagai pemateri. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama adalah pernikahan sigor. Pernikahan sigor adalah pernikahan silang, artinya seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Kemudian ada pernikahan semahram. Jadi pernikahan semahram itu dilarang oleh agama Islam karena mahram itu sendiri adalah
seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yang semahramnya atau satu persesuaian. Kemudian ada pernikahan masih dalam masa iddah, yaitu pernikahan apabila seorang itu sudah bercerai, dia tidak boleh langsung menikah karena masih dalam masa iddah. Seperti seorang perempuan yang janda ditinggal meninggal, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan perempuan yang dicerai oleh suaminya itu masa iddahnya selama 3 bulan. Selanjutnya ada pernikahan tradisi, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah diceraikan atau ditalak 3. Pernikahan ini bersifatnya hanya rekayasa, di mana tujuannya agar mantan suaminya dapat menikahi kembali seorang perempuan yang telah diceraikan tersebut. Pernikahan ini juga dinikahi setelah masa iddahnya selesai. Selanjutnya pernikahan beda agama. Menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga haram apabila dilakukan oleh umat Islam. Dan yang terakhir adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena hanya untuk bersenang-senang dan dibatasi oleh waktu tertentu. Juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita sebagai bandar. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Di sini tanya, bagaimana menurut kalian jika ada pernikahan kontrak nih? Nah, pernikahan kontrak itu terjadi itu karena ada sebabnya. Sebabnya itu namanya ibunya sakit. Nah, dia minjem uang, tetapi untuk bayaran dia menikah dengan orang tersebut. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah setuju atau bagaimana pendapatmu? Apakah tidak setuju? Cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Eti. Jadi kami tidak setuju karena satu, pinjaman itu nggak harus sama orang yang itu. Pinjaman masih banyak di tempat lain seperti di bank ataupun di tempat lain yang menawarkan sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa syarat tertentu. Jadi apabila terjadi seperti itu, lebih baik kita mengurungkan niat kembali untuk seperti itu. Bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 2. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya cukup baik sekali. Kita kasih hapus bersama-sama. Terima kasih kepada anak-anak kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya cukup baik sekali. Di sini Bapak hanya menguatkan tentang bab yang kita bahas pada hari ini. Pertama, ini hanya sifatnya penguatan saja. Hal-hal yang memutuskan daripada ikatan pernikahan. Yang pertama ini disebut adalah perceraian. Jadi perceraian itu adalah hal-hal yang memutuskan daripada tali pernikahan itu. Apa saja? Kita perhatikan di sini, kita lihat di sini. Yang pertama adalah talak. Talak ini sebenarnya dalam bahasa Al-Quran Allah menghalalkan talak tetapi membencinya. Talak boleh, tapi sebenarnya perbuatan yang paling dibenci adalah talak. Kenapa? Di dalam talak itu mengandung bahasa-bahasa yang menyakitkan. Maka Allah benci itu talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Yang punya talak itu adalah suami. Kalau istri satu hari minta cerai 100 kali, selama suaminya tidak mengeluarkan talak, maka masih sah sebagai istrinya. Paham? Pada anak-anak,
Di penghujung daripada jumpa kita ini, Bapak minta untuk menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran pada hari ini yaitu dalam pernikahan itu harus dari kedua belah pihak itu dua-duanya harus saling siap. Jadi agar pernikahan itu sakinah mawaddah dan warahmah, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki itu harus saling menghargai, menghormati satu sama lain dan saling membantu Mantap. pasangannya. Cukup sekian dari saya. Izin merefleksikan hasil dari pertemuan pembelajaran minggu ini. Jadi yang kita ketahui bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang sakral dan bukan suatu hal yang main-main. Dan yang kedua, kalau kita ingin melakukan pernikahan, kita harus memastikan bahwa kita sudah siap mental maupun materi. Baiklah kepada anak-anakku semuanya, di penghujung daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak akan mengevaluasi, ada tugas buat kalian. Pertama adalah sebutkan macam-macam talak, bagaimana hukum talak, apa yang disebut dengan lucu dan sebagainya. Apa tugas-tugas ini sudah Bapak share di grup WA. Nanti dikerjakan minggu depan kita bahas bersama. Terima kasih ya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.